Hari ini tema kita kewajiban dulu ya, hak kemudian. Setuju nggak? Ini covernya saya ambil contoh dari apa yang ada di internet begitu ya. Kalau kita belajari perjanjian-perjanjian, biasanya soal hak dan kewajiban itu ada di perjanjian. Gitu ya, jadi ada sisi pihak pertama, pihak kedua dan lain-lain. Nah, selalu ada salah satu pasalnya mengenai hak dan kewajiban. Ini untuk bisnis, untuk perjanjian, kesepakatan dan lain-lain biasanya ada ini. Tapi tema kita hari ini kewajiban dahulu, hak kemudian, gitu ya. Oke, hari ini agak interaktif ya. Pada bawa HP? Dikeluarin aja ya notes, boleh ada notes, tapi nanti ini untuk sendiri, nggak usah dibagi ke saya. Jadi silahkan kalau diantara kalian mau sharing, tapi untuk personal ya. Nah ini hari ini saya ingin apa yang kita pikirkan tentang fakta-fakta ini gitu ya. Ada 4 hal. Yang pertama, mengapa orang mau dihargai tapi sulit menghargai orang lain? Mungkin kita ketemu dengan orang tipe ini. Jadi dia pengen orang hargai dia, sambut dia dan lain-lain. Tapi kebalikannya kita nggak nemukan itu di orang itu gitu ya. Nah ini kenapa ada kejadian seperti begini. Kalau mau catat-catat boleh ya pendapat ini apa begitu. Kedua, generasi sekarang lebih sering mengucapkan ini kan hakku gitu. Ketimbang mari biar aku yang kerjakan. Nah mengapa bisa demikian? Kalau kita di lingkungan ya kerja atau apapun komunitas kita seringkali kita dengar ini kan hakku gitu. Aku gini kan boleh dong hakku, apalagi nanti ditambah dengan hak asasi. Ini kan hak asasi manusia, boleh dong saya begini gitu. Tapi di other hand kalau ditanya mari biar aku yang kerjakan, kenapa kita jarang dengar itu? Jadi kalau ada apa-apa ya kamu aja yang kerjain gitu misalnya. Nggak ada tuh sini biasa aku yang kerjain. Kenapa ada terjadi seperti begini? Yang ketiga untuk tugas yang harus dikerjakan begitu ya. Mengapa tiap kali perlu diingatkan? Sedangkan untuk mengambil gaji atau pokoknya kalau sesuatu yang jadi benefit kita dijanjiin tertentu misalnya setiap tanggal 30, tanggal 28 kita udah mikir-mikir udah tanggal 29 ini 30 pagi kalau perlu tanya jam berapa nih nanti ditransfer. Seperti gitu. Ya, kita bisa ingat itu, tapi untuk tugas seringkali kita mesti diingatkan. Yang keempat, untuk disiplin susah diterapkan, sedangkan untuk berbuat semaunya itu tidak mau dilarang. Ya, jadi saya maunya gini mau apa gitu. Jadi itu udah sering kita dengar di sekeliling kita. Nah dari 4 hal fakta ini mana yang menurut kalian yang paling dekat atau paling sering kita alami atau kita dengar atau ya kita bahkan mungkin kita sendiri pernah melakukan itu. Boleh nanti dicatat di notes kalian. Ada nggak di antara 4 ini? Kalau nggak ada di antara 4 ini boleh angkat tangan apa yang ada di pikiran kalian. Fakta ini semacam masih soal kewajiban dan hak sebetulnya. Ngomong-ngomong ini. Sebab kewajiban dan hak itu sebetulnya lingkupnya besar sekali begitu ya. Tapi ini sesuatu yang hak saya, kewajiban saya atau hak kamu, kewajiban kamu begitu. Ada yang mau tambahkan? Sebetulnya banyak sih, sebetulnya banyak di keseharian kita. Tapi ada yang cocok nggak? Maksudnya ada yang kita alami nggak? Atau yang kita sering alami bukan kita sendiri lakukan itu, tapi kita tahu orang-orang tertentu itu kayak begini. Yang nomor berapa? Yang nomor 1 ada? Nomor 2? Nomor 3? Semua? Oh gitu? Benar nih, semua ini ya. Iya, ini fakta-fakta yang kita suka alami. Oke, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita baca dari 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 12. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan ya bagian ini. Jadi kalian bisa menyimak gitu. Saya pakai yang terjemahan yang kedua ya. Lihat nggak di judul perikop di atasnya, tulisannya apa di situ? Hak dan kewajiban, ya. Sebetulnya kalau kita ngomong LAI pun atau umum udah selalu ngomong hak dulu daripada kewajiban. Ya, sampai Alkitab aja ditulisnya hak dan kewajiban. Nah, kita coba lihat di dalamnya apa sebetulnya yang Alkitab
ceritakan tentang hak dan kewajiban. Saya bacakan ya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Bukankah aku orang merdeka? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupku dalam Tuhan adalah materai kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Ayat 4, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri yang seiman dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk tidak bekerja mencari nafkah? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur tanpa memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba tanpa minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu orang yang membajak tanah harus membajak dalam pengharapan, dan orang yang mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Ayat 11. Jadi, jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal ini dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Namun, kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Demikian firman Tuhan. Saya minta masing-masing coba baca sekali lagi dalam hati 1-12. Ya. Coba ini renungin lagi yang sudah pernah kita baca tadi ini. Sekali lagi coba masing-masing baca. Ya, kalau sudah ayat 12 tadi. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Namun kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami menjadi rintangan bagi pekabaran Injil Kristus. Jadi kita lihat ada hal yang besar, yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup Rasul Paulus. Kalau kita lihat mundur lagi ke belakang bahkan, soal hak dan kewajiban itu menjadi judulnya seringkali itu kan boleh pilihan kita. Kehendak bebas manusia. Seperti yang waktu Adam dan Hawa lakukan. Punya kehendak bebas, bebas apa aja dia mau, termasuk dia bebas untuk mau jadi seperti Allah. Itu menurut dia. Padahal persekutuan itulah yang menjadi kunci sebetulnya. Kebersamaan dengan Tuhan itulah yang menjadi kunci di Taman Eden. Tetapi dia mau putus sendiri itu. Sebab dia melawan apa yang Tuhan ngomong. Dia lebih percaya pada iblis punya pembicaraan gitu ya. Tapi hak dan kewajiban itu sudah ada di dalam Taman Eden. Kewajiban kamu apa? Baik-baik aja, hidup baik-baik. 1, jangan makan yang di tengah. Itu kewajiban. Hak kamu apa? Semua yang ada dalam taman ini boleh kamu makan. Jadi sebetulnya dari awal penciptaan Allah memberikan yang namanya hak itu lebih besar, lebih banyak daripada kewajiban. Tetapi setelah lepas dari Taman Eden, mereka punya kewajiban jauh lebih besar daripada hak sebetulnya. Karena disebutkan, mulai hari ini yang perempuan kamu akan susah bersalin. Yang laki kamu akan mesti bekerja, berpeluh, kerja keras untuk kamu bisa makan. Itu kewajiban. Kamu mau makan, nah kerja keras. Kamu mau punya anak, kamu akan sakit. Itu ketetapan yang Tuhan sudah berikan sebagai akibat terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Allah, terpisah dari Taman Eden, terpisah dari lingkungan yang nyaman sebetulnya. Nah tapi kalau kita lihat di Alkitab ini ada banyak hal yang luar biasa sebetulnya. Ya ini yang kita akan lihat sama-sama, ada 3 hal besar paling enggak yang saya catat yang kita perlu renungkan kalau bisa ini menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, yang pertama kita belajar tentang karakter Kristus. Karena itulah yang dicontoh oleh Rasul Paulus. Disebutkan aku udah bertemu dengan Tuhan.
Aku bertemu dengan Tuhan Yesus, yaitu waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik, di mana Tuhan menyatakan dirinya dibagi dia, gitu ya. Dia sudah bertemu. Karena masalahnya apa? Ada orang yang meragukan kerasulan dia. Wah, gimana orang dulu dia bantai orang percaya kok, sekarang hari ini dia ngaku-ngaku rasul. Ada yang mempertanyakan itu. Tapi dia mau kasih tahu bahwa kerasulan dia itu bukan mau-mau dia sendiri. Kristus yang pilih dia untuk jadi rasul. Karena kita tahu nggak mungkin orang sejahat dia bisa bertobat sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dia konsisten. Dari dulu sebelum percaya pun dia punya kewajiban. Dan itu yang dia jalanin. Dia nggak peduli tentang hak dia. Cuman satu yang dia ambil. Hak dia untuk bunuh orang Kristen. Tapi kewajiban dia urus suratnya, dia pergi kejar orang, capek semua itu. Dan itu yang terus dia pelihara, bahkan lebih gila lagi pada waktu dia udah bertemu Kristus. Dia bertobat, percaya pada Tuhan dan menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya kita lihat ada karakter Kristus tidak menggunakan sekalipun hak yang sebetulnya dia miliki. Dia punya hak banget. Kan disebutin. Saya rasul, saya melayani kamu. Emang saya nggak boleh itu ngomong tentang pemberian duniawi itu jadi seperti dikasih persembahan dan lain. Emang nggak boleh terima. Jadi ada yang kritik dia mungkin, oh kamu cuma mau cari duit aja. Enggak, saya cari duit dengan apa? Saya bikin tenda, jual uangnya untuk pelayanan. Jadi Rasul Paulus bukan punya industri tenda, bukan. Tapi dia dalam perjalanan itu kalau duitnya habis dia akan bikin tenda dijual di sana duitnya untuk pelayanan. Jadi dia bukan pengusaha tenda. Tapi dia membuat tenda untuk dapat uang supaya dia bisa melayani. Itu Rasul Paulus. Jadi ada orang yang pikir oh kalau gitu boleh sambil jadi pendeta ya jadi pengusaha juga. Bukan begitu. Jadi enggak. Konsentrasi pelayanan, tetap konsentrasi pelayanan. Utama tetap Kristus. Jadi bukan bisnismen yang jadi pendeta, begitu, nggak boleh. Sebetulnya bukan begitu. Nggak boleh mengambil contoh Rasul Paulus seolah-olah, oh the tent maker, berarti dia boleh ini dan kita boleh tiru seperti gitu. No, kita lihat di dalam Alkitab tidak disebutkan bahwa dia pengusaha itu, bukan. Tapi dia membuat itu untuk mengumpulkan uang supaya dia tidak menggantungkan seperti tadi ini. Ayat 12 tadi, saya punya hak semua itu, namun saya nggak ambil itu. Karena dia nggak mau menjadi contoh yang jelek. Oh terang aja, orang maunya duit kok, capek-capek pelayanan sebetulnya ujungnya duit kok. Begitu. Nah itu dia jaga itu. Bukan sekedar jaga image, tetapi seharusnya dia tidak merintangi pemberitaan Injil hanya karena dia mau uang. Begitu ya, lebih hidup, lebih nyaman. Saya teringat dengan Pak Bigman almarhum. Pak Bigman suka wine nggak misalnya? Suka, kalau Alkitab juga nggak larang. Kita untuk menghangatkan badan kita boleh minum anggur. Alkitab juga sebutin itu baik untuk kesehatan. Tapi bukan mabok gitu ya. 1 sloki anggur gitu, boleh itu kita minum. Itu bagus untuk kesehatan. Tapi kalau di depan umum enggak, saya nggak ambil itu. Meskipun boleh. Jadi boleh nggak, salah nggak? Enggak. Punya hak nggak untuk itu orang ditawarin kok, bukan mau colong kok, bukan mau ambil gelas orang kok, bukan mau ambil sloki orang, enggak. Dikasih kok, tapi no. Kenapa? Bisa jadi batu sandungan untuk orang lain. Seperti juga saya dulu bukan orang percaya. Saya kalau udah kumpul di rumah oma saya, itu untuk merayakan misalnya mau Imlek lah atau apa, cengbeng dan lain-lain. Oma saya itu masih belum percaya pada Kristus, jadi mendoakan opa. Suaminya udah meninggal. Jadi kalau saya setiap kali cerita tentang Kristus sama oma, percaya. Tapi ya mesti doain itu gitu. Nanti kalau nggak didoain siapa yang doain? Nah gitu. Jadi cintanya kepada opa, suaminya membuat dia tetap pelihara itu. Nah selalu akan ada makan-makan besar. Akan ada makan banyak. Saya kalau makan boleh nggak? Boleh aja. Nggak dilarang kok. Alkitab bilang makan silakan aja. Tapi kalau itu nanti akhirnya loh kamu orang Kristen kok makan sih ini. Lebih baik kamu jangan makan. Itu. Jadi waktu awal-awal kami percaya pada Tuhan Yesus. Karena yang lain-lain gak percaya. Jadi mesti hati-hati. Jadi kalau seperti gitu enggak juga bukan sombong. Kami orang Kristen kami enggak itu. Juga yang kedua soal doa di depan peti mati.
Kristus ajarin orang yang udah mati ya udah selesai. Ngapain doain itu? Doainlah keluarganya. Oh iya, kami di depan peti nggak doain yang mati kok, tapi kami doain keluarganya. Kenapa mesti di depan peti? Nah gitu kira-kira. Orang yang ngerti kita doa depan peti, meskipun kita doain yang bukan yang meninggal, tapi orang punya asumsi, oh dia sama orang Kristen boleh doain orang mati. Ah repot lagi. Oh sebab itu saya sendiri hati-hati. Waktu sudah percaya Kristus datang ke tempat perkedukaan dan lain-lain, saya hati-hati karena saya nggak mau itu. Oleh sebab itu saya permisi sama keluarganya, boleh nggak saya lihat almarhum atau almarhumah. Saya lebih baik lihat lalu saya duduk. Saya nggak akan pernah itu di situ. Jadi saya lebih baik ngobrol-ngobrol sama keluarganya, kenapa meninggalnya dan lain-lain, udah saya permisi. Jadi saya nggak menjadi batu sandungan bagi orang lain, lihat oh yuk doa di depan peti mati loh, gitu. Wah ini repot. Tapi bagaimana saya juga menghargai keluarga yang berduka. Nah seperti itu. Jadi kita perlu mikirin bagaimana tindakan itu tetapi tidak boleh menyimpang dari karakter Kristus sebetulnya. Bukan lagi ngomong soal hak. Kristus memegang hak apa aja dia punya hak. Orang Kristus itu pencipta dunia ini dan pemilik alam semesta. Bahkan setelah mati di atas kayu bangkit naik ke surga, Bapa memberikan semua kemuliaan kepada dia. Gak ada yang bisa di atas itu lagi. Tapi Tuhan Yesus tidak pakai haknya itu. Bahkan disebutkan waktu turun ke dalam dunia dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Luar biasa. Jadi ini yang pertama. Rasul Paulus punya hak banget. Di ayat 1 kita baca kan. Aku orang merdeka. Maksudnya bebas. Enggak terikat pada siapapun. Aku rasul. Jemaat menghargai rasul harus sebetulnya. Bukankah aku telah melihat Yesus? Dia di posisi yang mulia, yang utama sebetulnya. Bukankah kamu juga buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Pelayanan itu yang tadinya gak percaya menjadi percaya. Itu menjadi meterai disebutkan kerasulanku. Tapi apakah semua itu aku pakai? No. Aku yang mesti layak untuk dapat bisnis kelas. Aku layak untuk duduk depan. Aku layak untuk dapat PK gede dan lain-lain. No. Rasul bilang enggak. Meskipun aku punya hak tapi aku enggak pakai itu. Supaya jangan jadi batu sandungan. Ini yang pertama. Karakter Kristus. Yang kedua. Karakter anak Tuhan seharusnya bagaimana? Nah itu kita bisa baca di 1 Korintus 9 ayat 27. Kita belum baca tadi yang kesana. Tapi mari kita buka tadi 1 Korintus 9 kita baca yang ayat ke-27. Saya bacakan ya. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah kalau tadi ayat 12 kita baca juga namun. Ya, namun kami tidak mempergunakan hak itu. Hak. Sebagai orang percaya atau sebagai rasul atau sebagai orang yang melayani Tuhan, dia sebutkan namun aku melatih tubuhku menguasainya supaya sesudah aku memberitakan Injil jangan sampai aku sendiri ditolak. Ada disiplin yang dikerjakan. Nah ini seharusnya menjadi semangatnya gereja, umat Tuhan, jemaat. Semua harusnya ini standar. Disiplin dan tanggung jawab. Kenapa? Alkitab tulis di sini. Namun aku melatih tubuhku. Tanggung jawabnya apa? Melatih sendiri. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita jadi kayak kondektur. Jadi seorang hamba Tuhan besar pernah ngomong, jangan seperti dulu Pulau Gadung. Itu tempat bus kalau mau keluar kota di Pulau Gadung. Jadi kita selalu kalau ngomong jangan sampai seperti calo di Pulau Gadung. Nah, karena bus-bus luar kota di sana kita, Pak ini Surabaya tuh Malang apa-apa. Dulu seperti gitu gayanya jualan bangku bus begitu ya supaya penumpang datang rebutan perusahaan bus satu dengan yang lain. Calo seperti itu. Orang diajakin naik tapi dia sendiri gak berangkat. Nah jangan sampai kita jadi calo Kristen. Kita memberitakan Injil pada orang-orang. Ujungnya Tuhan bilang aku gak kenal engkau. Matius 7 ayat 22-23. Ya. Apalagi kita menyembuhkan orang juga gak bisa. Bikin mujizat gak bisa. Ngusir setan belum pernah begitu. Waduh itu mah celaka banget. Tapi kita rasa kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Padahal Tuhan bilang, nyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau.
Oleh sebab itu penting sekali disiplin ini sebagai bagian dari disiplin gereja. Kita semua sebagai jemaat, muda, tua, anak-anak dan lain-lain, semua dibawa untuk bisa melihat apa yang menjadi value yang Tuhan mau, begitu. Nah ini penting, begitu ya. Kalau gereja punya semangat yang sama, kita punya semangat untuk bagaimana kita disiplin, bagaimana kita memupuk tanggung jawab, itu yang paling hebat. Nah kewajiban itu bagiannya seperti itu sebetulnya. Disiplin dan lain-lain itu selalu sesuatu yang gak enak gitu ya. Saya pernah tanya apa definisi disiplin, masih ingat gak? Disiplin apa sih? Kalau kita dibilang disiplin dong, nah itu apa tuh disiplin? Saya punya penjelasan singkat, disiplin itu do it even you don't like. Kerjakan meskipun kamu gak suka. Ya kayak mestinya bangun pagi, aduh masih pengen tambah gitu jamnya. Tapi mau gak mau kamu bangun. Kenapa? Ada kewajiban yang kamu mesti kerjain. Aduh baca Alkitab, aduh kayaknya males. Tapi gak bisa enggak. Itu bagian dari hidup kita. Kita mesti berhubungan dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Baca, suka gak suka, baca. Gitu. Waduh mesti ini, mesti itu. Sesuatu yang kita harus tapi kita tahu kenapa sih mesti begini. Nah tapi mesti kita kerjain. Paksa diri memang. Enak gak? Mungkin gak enak. Seperti Rasul Paulus, enak gak? Naik kapal, karam kapalnya, dirompak di tengah jalan, macam-macam. Hartanya diambilin semua, akhirnya gak punya duit. Mesti usaha lagi bikinin tenda dan lain-lain untuk jual, uangnya pakai pelayanan. Berat. Saya lagi pikir Rasul Paulus seperti gitu pernah sih nggak sih ngeluh ya. Nggak ada dicatat di Alkitab sih. Cuman dia bilang, kalau kamu semua rasa kamu punya hak, aku punya hak lebih. Tapi aku nggak pakai itu. Wah itu luar biasa. Bahkan dia bilang, penderitaan ini nanti kita lihat ya. Penderitaan yang dia alami, itu nggak ada apa-apanya. Dia pengen apa yang Kristus seharusnya alami penderitaan itu, dia mau dibawanya itu ambil lagi. Yang Kristus nggak alami, biar dia yang alami. Wah luar biasa. Kita tahu penderitaan Kristus luar biasa. Berat sekali, siapa yang bisa nanggung seperti itu? Tapi Rasul Paulus punya satu clue. Saya mau yang Kristus belum alami, saya alami. Luar biasa. Saya melayani bukan untuk dibayar, begitu kan. Saya bersyukur kalau boleh menderita karena melayani. Kata-katanya luar biasa. Yang orang awam baru dengar kita. Gak ada orang yang pengen susah. Kalau saya kerja ya saya mesti dibayar. Itu prinsip dunia. Tapi Rasul Paulus gak demikian. Nah, apakah ini bodoh? Nah, kita lihat lagi nanti ya. Yang ketiga, karakter pribadi semestinya. Tadi kita belajar tentang karakter Kristus, lalu karakter yang mesti ada di dalam gereja dan ini karakter kita pribadi. Di 1 Korintus 9 ayat 10. Saya bacakan ya. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh ayat 10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu orang yang membajak tanah harus membajak dalam pengharapan dan orang yang mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Akan ada hak. Nah, seperti ini, orang yang membajak ya nanti akan dapat hasilnya. Orang yang nanam anggur akan cobain. Orang yang memelihara lembunya dia akan minum susu. Dombanya akan minum susu dan lain-lain. Itu sebut. Artinya waktu kita lakukan sesuatu pasti akan sesuatu return kepada kita. Tapi kita mesti lakukan dulu. Kewajiban dahulu baru hak itu dapat. Gak ada kan di sini bayar dulu gaji baru gua kerja. Ya kamu cari aja kantor lain, pasti digituin. Gak ada kan kita datang ke perusahaan, saya mau ngelamar dong kerjaan di sini, iya. Tapi gaji tolong 3 bulan di depan kasih saya, gak ada. Gitu ya kan. Kalaupun ada proyek pun, kalau pakai uang muka, kita untuk uang muka pun seringkali harus kasih jaminan. Apa jaminannya? Ada counter bank guarantee, counter dengan bank menjamin, artinya kita juga taruh duit di bank senilai yang sama. Dia kasih 30%, ya kita kasih senilai itu jadi pegangan. Jadi kalau kita kabur, dia bisa cairin bank garansi itu dari bank begitu. Nah seringkali seperti itu, kecuali kenal baik ya udah dikasih gitu ya, nggak pakai jaminan. Tapi kalau dunia ini atau di dalam peraturan bisnis selalu akan
Apa dong garansinya? Saya kasih kamu uang muka, kamu apa? Makanya akhirnya nggak ada uang muka. Kalau kamu material datang, saya bayar. Nah, seperti itu. Akhirnya sama-sama happy kan? Kamu udah kirim, saya udah terima barangnya, saya bayar kamu. Kamu terima hak kamu. Nah, di dalam dunia bisnis saya seperti gitu. Tapi kita lihat sebetulnya Alkitab sudah bilang dari awal. Keluar Taman Eden, kamu kerja keras. Yang perempuan, kamu akan susah melahirkan. Udah kasih ada kewajiban, jadi bukan soal melahirkan aja ya. Tetapi di dalam hidup ini kita lihat ada kewajiban yang mesti dijalankan dulu. Oh, sebab itu waktu kita baca di ayat di pasal 9 ini, judul perikopnya hak dan kewajiban. Saya pikir mestinya kita orang Kristen mulai dengan kalau suatu hari kalian jadi pimpinan dan lain-lain, bikin di pasal kalian kewajiban dan hak. Saya lakukan itu. Jadi kalau lagi ada ini saya balik itu. Saya tulis kewajiban dan hak. Masing-masing punya kewajiban. Baru kita dapat hak kita. Saya penjual, kewajiban saya kirim barang dulu, baru saya dapat duit, bayar. Dia juga sama, dia punya kewajiban kepada kita, kasih uang muka misalnya dan lain-lain. Atau kewajiban dia menyetujui harga yang kita ini terikat dengan perjanjian. Dia terima, dia bayar. Saya kirim, dia bayar saya. Dia bayar saya kirim barang dan lain-lain. Jadi lunas sebelum barang dikirim, jadi dia bayar, saya kirim barangnya. Seperti itu. Nggak ada di sini hak doang, nggak ada kewajiban, nggak ada. Dan itu berlaku di dalam kekristenan. Seharusnya kekristenan nggak perlu ngomong soal hak. Karena sebetulnya setiap orang yang percaya pada Tuhan, seperti tadi Rasul Paulus bilang, pelayananku kepada kamu itu kamu tuh meterai kerasulanku. Kalau kita mau ngomong Kristus tebus kita, meteraikan dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita udah gak punya hak lagi, udah dibeli dan lunas harganya. Tuhan udah bayar kita. Kita mau punya hak apa? Gak ada. Nah, kalau kita nengok ke belakang, ada tokoh Yusuf, ada tokoh Abraham, ada Musa dan lain-lain. Semua menjalankan kewajibannya lebih dulu, baru dapat haknya. Nah, kalau kita lihat tokoh Ayub misalnya, dia udah jalanin loh kewajibannya. Atau dia udah dikasih juga haknya, kenapa dia disusahin? Nah, kan ada yang ngomong, kenapa Tuhan izinin si iblis cobain dia, dikasih begitu. Itu bagian dari kehidupan. Jadi jangan pernah misalnya, loh saya kan udah selesaikan kewajiban saya, hak saya juga udah dikasih, kenapa saya dipersulit? Seperti itu di dalam hidup ini. Rasanya kita ngalamin seperti itu. Jangan salah. Jadi hidup itu bukan monoton, ada suatu hari kita akan naik kelas. Setelah sekian lama belajar 1 tahun akan ada ujian untuk naik kelas. Dalam kehidupan setiap periode Tuhan kasih kita ujian supaya kita naik kelas. Nah masalahnya kita mempersiapkan diri baik-baik untuk ngadepin ujian enggak? Kalau kita taat setia kepada Tuhan ada ujian biasa aja. Susah-susah. Tapi kenapa? Kita tahu Tuhan beserta kita, tolong kita. Gak ada sesuatu yang ini, ya gak ada sesuatu yang berat. Sebab itu kalau kita baca seperti tadi 3 hal, hak itu penting gak? Penting. Penting hak itu, karena itu berkat Tuhan dan lain-lain itu diberikan di dalam bentuk hak. Yang hak kamu sebagai anak Tuhan dikasih apa? Surga dikasih, pemeliharaan dikasih, Roh Kudus menjagai kita. Sehari-hari Tuhan bilang jangan khawatir, cari Tuhan lebih dulu, kebenarannya semua ditambahkan kepadamu, hak itu semua. Tuhan ngomong hak seperti Tuhan janji hak kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Semua pohon ini boleh kamu makan kecuali satu yang di tengah itu kewajiban, jangan dimakan. Hari ini juga sama. Aku kasih kamu apa banyak sekali. Jangan khawatir penyertaanmu. Kamu gak usah takut. Aku melindungi kamu. Banyak benar Tuhan janji. Dan paling akhir kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa. Apa kewajiban? Taat. Kewajiban lebih penting. Taat. Percaya Tuhan sungguh-sungguh. Sebetulnya itu aja. Nah cuman masalahnya kan yang itu belum kelihatan. Hak itu belum kelihatan. Nah ini yang kita jalani, yang kita alami kan langsung. Nah seringkali kita berdebat dengan diri sendiri soal itu kan. Satu sisi mau beriman pada Tuhan, tapi Tuhan dompet kosong nih benar-benar nih gimana dong. Nah, itu pergumulan hidup. Ya, kalau cuma 1-2 hari nggak makan nggak akan mati. Nah seperti itu. Tapi saya percaya anak Tuhan nggak mungkin sampai nggak makan. Jadi kalau kita sampai Tuhan izinin kita melewati waktu-waktu yang tanpa makan sama sekali nggak bisa apa-apa. Kita mau kerja udah setengah mati dan lain-lain nggak. Coba tengok ada apa sebetulnya. Tanya Tuhan.
Nggak mungkin sebetulnya Tuhan sampai nggak pelihara kita seperti itu. Kristus menjadi teladan bagi Rasul Paulus. Ya. Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah, ya, melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita sekarang yang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan olehnya. Artinya Tuhan itu begitu baik, kita musuhan sama Tuhan, kita masih gedek sama Tuhan dan lain-lain. Tuhan selamatin kita sampai kita bisa ngomong, Tuhan Yesus engkaulah juru selamatku secara pribadi. Gak mungkin kita bisa ngomong itu kalau gak ada anugerah Tuhan yang membuat kita lahir baru lebih dulu. Tuhan memberikan lahir baru kepada kita lebih dulu sehingga kita bisa ngucap, Tuhan aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Kalau Tuhan udah kasih seperti gitu, hak itu surga dikasih lebih dulu sebetulnya. Sebetulnya. Cuman kita gak kelihatan karena kita juga belum mati gitu kan. Tapi Tuhan bilang cuma satu, percaya padaku sungguh-sungguh aja, layani. Layani aku. Karena akulah yang sudah dimuliakan Bapa, akulah pemilik alam semesta, segala kuasa ada padaku. Kabarkan Injil. Udah, tugas kita cuma satu, kabarin Injil. Nah, ada yang kabarin Injil benar-benar jadi hamba Tuhan, ada yang melalui pekerjaannya, ada yang melalui yayasannya, ada yang melalui perannya jadi guru, apa aja. Tapi tugasnya satu, kabarin Injil. Visi atau sesuatu yang Tuhan kasih kita lihat itu bisa beda-beda. Sehingga ada yang lebih cinta untuk melayani anak-anak kecil misalnya di playgroup. Ada yang rasa wah lebih baik saya di universitas nih dosen. Saya pengen anak-anak muda punya pikiran seperti demikian. Sambil saya kabarin Injil. Lain-lain semua. Ada yang wah saya mesti jadi perawat. Saya mesti terlibat di rumah sakit. Orang sudah di titik ujung sakral maut. Supaya dia boleh percaya pada Tuhan. Saya ingin dekat dengan orang seperti gitu. Ada. Itu beban masing-masing. Ah, itu visi. Tapi misinya apa? Sama seperti misi Kristus ke dalam dunia. Biar kabarkan Injil. Nah, sampai berapa jauh kita menjalankan kewajiban itu. Kalau kita menjalankan kewajiban itu, hidup sejahtera sebetulnya. Ya. Nah, kita lihat ini. Di Kolose 1 ayat 24, Rasul Paulus juga yang tulis ini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Kristus apa kurang menderita sebetulnya ngelihat gereja hari ini? Menderita. Tuhan ngarepin gereja itu wah semangat kabarin Injil keluar dan lain-lain. Hari ini gereja lebih senang udah di dalam happy-happy aja. Kalau rasanya hidup susah komplain sama Tuhan. Kalau dikasih tugas kenapa saya orang lain dong. Itu yang terjadi. Gak ada yang saya pilih saya mau kerja untuk Tuhan. Apa sedikit sekali. Yang dari hatinya sendiri mau seperti itu. Lebih banyak apa? Ya udah ditunjuk ya udahlah. Gak enak juga tolaknya. Begitu jawabannya. Ini sebetulnya kesedihan Kristus kalau ngelihat gereja hari ini. Apalagi yang ajarannya gak karuan. Ini ngomong kalau GRI yang ajarannya oke dan lain-lain. Ini barangkali sebagian dari kita masih males-malesan melayani Tuhan. Tapi kalau kita udah sungguh-sungguh coba tanya lagi. Tuhan sudah benar seperti yang Tuhan mau gak? Atau saya kurang gas lagi nih. Masih gigi 2, mesti tambah gigi 3, mungkin gigi 4, biar lebih gas, lebih kencang lagi. Mungkin Tuhan mau itu. Tapi ini Rasul Paulus kasih tahu, aku boleh menderita karena melayani kamu. Aku bersyukur untuk itu. Tapi sebetulnya bukan itu aja, aku pengen bisa menderita lebih lagi yang Kristus belum alami. Yaitu nanggung gereja. Ini sebetulnya boleh menjadi renungan bagi kita. Sebetulnya kita mau seperti apa di dalam hidup ini. Nah, saya kasih waktu sebentar. Ini adalah karakternya Kristus. Dia membawa dirinya sendiri memenuhi panggilan Bapa untuk mati di atas kayu salib. Tapi ada 2 lagi, karakter gereja dan karakter pribadi kita. Jadi komitmen apa nih sebetulnya yang ada? Tuliskan apa yang seharusnya menjadi karakter anak Tuhan dan apa yang seharusnya menjadi karakterku. Di dalam kewajiban dan hak ini. Kita tahu bahwa semua ini di dalam hidup kita jangan dipisah lagi. Itu kewajiban semua. Haknya apa? Biarkan Tuhan yang kasih. Nah, kita bisa setia seperti itu gak di dalam hidup? Benar-benar dahulukan kewajiban. Apa aja?
Saya udah berapa kali sharing, saya selalu kasih tahu anak saya, kalau maju interview nggak usah ngomong soal gaji, dikasih berapa terima aja. Ya kalau kamu rasa ada sesuatu yang rasanya kurang, misalnya Pak boleh tanya Pak kalau soal transportnya gimana, silahkan. Tapi kalau dia bilang nggak ada transport, juga segitu aja udah komplit semua, lembur ada nggak ada itu semua, ya udah terima aja. Kalau kamu rasa kerjaan itu cocok untuk kamu dan memang kamu rasa ya ini Tuhan kasih untuk kamu, kerja aja. Masalahnya apakah kamu bisa kerja seperti ekspektasi dia? Kamu bisa hebat nggak di sana? Kalau kamu bisa hebat, otomatis nanti si bos pasti sayang kamu, gaji kamu dinaikin sendiri kok, nggak usah kamu minta. Nah selalu saya pesenin itu ke anak saya. Kalau sampai kita udah kerja setengah mati, udah bagus nih Pak, tapi gaji nggak dinaik-naikin gimana? Oke, kamu rasa kalau kamu pindah ke perusahaan lain bisa terima kamu nggak? Coba lamar, diterima nggak? Dikasih gaji lebih gede nggak? Atau barangkali kamu ditelepon nggak? Ani, kamu kerja di sini aja deh, saya kasih double gaji kamu. Ada nggak kayak gitu? Kalau nggak ada berarti kamu belum jago. Kalau belum sampai diminta-minta jangan sombong. Kita rasa kita udah kerja setengah mati. Bisa jadi kita seperti itu kan pengacara, pengangguran penuh acara. Jadi kita sebetulnya nganggur, tapi kayaknya repot ini itu, hasil nol sebetulnya. Yang suka disebut pasukan 904. Masuk jam 9, hasil kosong, pulang jam 4. Gitu. Nah, tapi kita generasi yang mana gitu kan, jangan. Mesti ada satunya kan, 9, 1, 4. Nah, kerja jam 9, ada hasilnya, pulang jam 4. Boleh. Atau 8, 1, 5, kerja mulai jam 8, ada hasilnya, pulang jam 5. Mesti begitu. Nah, kalau hari ini udah gak ada jamnya lagi. Seringkali itu sampai malam. Lakonin, mumpung kita masih muda dan punya kekuatan. Kalau seperti saya suruh maraton lagi sekarang kerja kayak gitu nggak sanggup. Nah tapi waktu muda geber. Selagi masih ada kesehatan, jaga kesehatan sambil stamina dijaga. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Do your best. Mesti begitu anak muda. Karena memang peaknya kita tuh di umur 30-an itu. Sampai umur 40 mulai melandai itu. Nah kalau 40 kamu belum mencapai sesuatu yang bisa orang hargai apa yang kamu lakukan, berat. Jadi mulai hari ini ukuran tuh ukuran dunia. Ya sekali lagi ya itu yang saya ngomong tuh ukuran dunia. Oh kamu bagus, prestasi kamu gini, itu ukuran dunia. Yang saya maksud itu bagaimana supaya kamu Tuhan tuh hargai kamu, kamu kerja baik-baik. Berdoalah pada Tuhan. Tapi kewajiban itu jangan kita tampik. Hak nggak usah ngomongin, Tuhan nanti kasih. Nggak ada kesulitan bagi Tuhan tuh kasih kamu berkat, percaya saya. Saya udah ngalamin sendiri. Kita bisa dapat sesuatu yang kita tidak pernah pikir. Kita harapin begini Tuhan kasih lebih. Gampang sekali. Segampang kalau Tuhan mau tutup pintunya semua. Oleh sebab itu, kalaupun ditutup jangan lari. Tetaplah beriman pada Tuhan. Karena kita nggak tahu, bisa jadi iblis kan ngomong-ngomong sama Tuhan, saya lihat anak kamu, terang aja dia kaya, dia hidupnya enak, kerjanya gampang apa, pasti dia jadi taat ini di gereja. Coba disentil dikit, nah bisa jadi, oke, silakan kamu coba, hanya sayangkan nyawanya. Bisa jadi kamu masuk ke dalam kasus seperti Ayub, tapi jangan takut, jalani itu. Di ujung hidupnya Ayub bilang kan, di Ayub pasal 42 ayat 5. Selama ini aku hanya tahu engkau dari dengar kata orang. Tapi hari ini mataku memandang sendiri kepadamu. Kita sudah memandang Kristus enggak seperti Rasul Paulus sudah ketemu Kristus? Kalau belum, doa sama Tuhan. Tuhan, saya ingin bisa memandang engkau sendiri. Tapi jangan pikir bahwa Tuhan muncul di depan kita. Enggak. Bagaimana mata iman kita tuh menangkap apa yang Tuhan mau. Kita ada personal dengan Tuhan. Selama ini bisa jadi kita, ya Tuhan Yesus hebat, ya Tuhan Yesus baik. Kita tahu Tuhan bisa bikin mujizat. Kita tahu banyak hal, oh ya Tuhan aku punya kewajiban, aku kerjain. Aku percaya Tuhan akan berikan hakku dan lain-lain. Tapi itu kata orang semua. Kita gak pernah ngalamin sendiri. Kenapa? Kita belum lihat, belum bertemu dengan Tuhan pribadi. Belum dikenal sama Tuhan. Yang Matius 7 ayat 22. Oh sebab itu percayalah sungguh-sungguh pada Tuhan, kerjakan itu. Caranya gimana? Tekad dari awal, kewajiban, hak, jangan pikirin. Biarkan Tuhan memberikan berkatnya, jadi kita bisa bersyukur Tuhan thank you.
saya ngerti bagaimana Tuhan sayang saya. Nah saya minta coba bikinin. Dari yang terakhir tadi, ayat tadi, di sisi mana gereja seharusnya punya karakter, kewajiban. Gereja seharusnya punya kewajiban apa? Dan kedua, tulis di notes kalian, personal, kalian mau komit apa untuk kewajiban bagi Tuhan. Ketika di zaman sekarang ini orang didorong berlomba-lomba untuk berhasil di dalam hidup. Berhasilnya itu di sisi duniawi. Mobil, rumah, gaya hidup, itu selalu gitu ya. Dipertontonkan dengan orang yang flexing dan lain-lain. Jadi orang terbawa, usia muda udah sekian. Padahal ternyata di belakang hari kita tahu kerjanya nipu misalnya. Ada terlalu banyak yang seperti itu. Kalau dihitung-hitung berapa persen sih orang yang benar-benar berhasil secara keuangan anak muda seperti itu? Dikit sekali. Tapi itu yang dipakai oleh iblis untuk bagaimana kita anak Tuhan berpikir sedemikian rupa sehingga lupa kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih saya duit seperti begitu, Tuhan gak sayang saya. Nah, bahkan ada gereja tertentu yang bikin anak-anak muda berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh dan lain-lain. Supaya apa? Diberkati secara materi seperti demikian. Jadi itu menjadi candu. Di otak ini menjadi candu, enggak lagi soal firman Tuhan, enggak. Nah hati-hati. Karena kita tahu hidup itu proses sebetulnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita mesti lalui. Jangan percaya bahwa kerja 2 hari akan jadi kaya raya, jadi jutawan. No. Kecuali dapat lotre begitu ya, yang kayak begitu-begitu. Jangan pikirin itu. Karena bukan begitu cara hidup Kristen. Kerjakan aja apa ini, lalui aja. Akan ada waktunya sendiri bahwa sampai titik tertentu Tuhan cukupkan itu. Tuhan tahu persis apa yang mesti terjadi dalam hidup kita. Percayakan itu. Kalau memang Tuhan akan suatu hari percayakan uang banyak kepada kalian, gampang sekali Tuhan kasih. Nah cuman masalahnya sudah siap hati enggak? Karena sekarang ini banyak anak muda kalau dikumpulin, siapa pengen kaya, pengen, wow ini. Oke, kalau punya duit ngapain? Coba tulis di dalam 1 menit. Waduh susah banget nulisnya. Jadi cuman yang di otak, cuma pengen aja duit banyak. Tapi untuk apa nggak tahu. Hidupnya dipenuhi dengan planning ini untuk apa? Untuk dapat. Kalau kita ngomong itu hak, kita mau dapat. Tapi kewajibannya apa? Nggak bisa nulis, 1 menit kasih. Coba tulisin bagaimana kamu ngabisin harta kamu itu. Untuk apa aja? Gak bisa, paling ya itu tulis rumah lah, mobil, apa-apa. Kalau dijumlah berapa pengennya misalnya 100 miliar. Begitu, ini apa? Gak sampai 20%. Kalau dijumlahin yang dikeluarin. Yang sempat bisa ditulis akan berguna. Yang nulis saya akan membuat sekolah, saya akan ini yayasan, saya akan tolong orang miskin apa-apa. Gak sampai 5%. Dari satu pertemuan 100-an orang. Yang lainnya apa? Mikirin tuh bagaimana diri sendiri untuk itu. Jadi bahkan ada yang bingung apa ya, belanja apa ya. Sama seperti orang dikasih duit 10 juta, silakan belanja dalam waktu 2 menit di Indomaret. Wah dia masuk mau ambil apa aja, bingung ambilnya keripik, ngambil apa, begitu. 10 juta, bingung ngambil apa. Sebetulnya ambil aja beras yang banyak kan gitu, misalnya ambil susu yang banyak, ambil apa yang bernilai. Ambil yang ciki lah apa-apa. Nah balik-balik orang selalu berharap ini itu untuk haknya. Tapi gak memikirkan kewajibannya. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen sekarang mesti balik itu. Kewajiban dahulu. Kita pikirin dulu kita mau ngapain. Tuhan kalau Tuhan mau pakai saya mau ngabarin Injil ke Afrika, mau ke sana misalnya situ. Tuhan kira-kira saya akan membutuhkan uang sekian. Saya supaya jangan nyusahin orang, saya akan perlu mungkin sekian Tuhan ini. Nah tapi kalau Tuhan udah kasih duitnya jangan gak pergi gitu kan. Nah itu seperti itu. Apa yang menjadi keinginan kita? Tulis. Nah saya gak tahu kalian tulis apa. Tapi apakah yang kita tulis itu kewajiban-kewajiban yang kita tahu ini menjadi sesuatu yang bisa jadi Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan sekedar disiplin itu harus. Tanggung jawab itu harus, itu gereja. Begitu, udah harus itu. Oleh sebab itu sebetulnya datang jangan terlambat dan lain-lain itu bagian dari disiplin gereja, mestinya. Personal udah termasuk di dalamnya, sudah harus, bahkan mesti siap menderita. Itu personal. Karena bisa jadi di gereja ada yang menderita, ada yang enggak. Tapi personal
sudah siap untuk kewajiban menderita. Tuhan, saya akan siapin hati untuk menderita. Saya siap untuk ini, saya siap untuk itu. Saya siap tolong orang sekian banyak. Nah, ide-ide seperti gitu yang Tuhan perkenankan ada di otak kita yang kita mau kerjakan, jangan pernah lupa. Karena bisa jadi Tuhan dengar itu dan kabulkan itu. Kerjain. Kewajiban dahulu, hak kemudian. Kalau perlu jangan pernah mikir hak. Biarkan Tuhan yang kasih. Kewajiban adalah hidupku. Biarlah Tuhan yang memimpin, memberkati. Gitu. Jadi jadikan kewajiban itu obligasi kita, kewajiban kita di hadapan Tuhan. Udah Tuhan selamatkan kok. Kenapa kita mesti tanya hak lagi? Tuhan bilang jangan khawatir dengan hidup ini, pegang itu. Betul-betul utamakan Tuhan, Tuhan pimpin kamu, Tuhan lengkapi kamu. Dan Rasul Paulus bilang di dalam akhir, namun aku ingin menderita lebih daripada itu. Aku mau supaya lebih disiplin, lebih membangun gereja. Aku mau supaya semua hak yang aku gak pakai itu menjadi sesuatu yang dinikmati oleh jemaat. Nah, kita bisa gak seperti itu hati kita? Jadi Tuhan gak apa-apa, saya gak dapat gak apa-apa. Biarlah gereja yang dapat itu. Berani gak kita ngomong gitu? Tuhan gak apa-apa, aku kalau harus menderita, jangan orang lain yang menderita. Biarlah aku yang ini. Nah, ini kewajiban kita. Maukah kita? Mari kita berdoa.